there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Rahayasa Putri, NIM 220222048 dari reguler 2 semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas final dari mata kuliah Perilaku Organisasi dan Human Relation yang berkaitan tentang presentasi yang berjudul Kepemimpinan dan Teori Kepemimpinan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objek-objek yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Adapun pengertian menurut para ahli yang bisa saya ambil yaitu menurut Toha tahun 1992, kepemimpinan mempengaruhi perilaku orang lain atau mempengaruhi perilaku manusia, baik individu maupun kelompok. Kepemimpinan dapat terjadi di mana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengertian teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan merupakan buah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa individu dikatakan sebagai pemimpin. Teori-teori ini dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk mendalami konsep kepemimpinan diri yang muncul, sehingga paling tidak kita dapat menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu teori sifat, teori perilaku, teori situasional, dan teori atribusi. Yang dimaksud dengan teori sifat dalam teori ini, yang sering disebut juga dengan teori Gradman, menyatakan bahwa seorang itu dilahirkan membawa atau tidak membawa ciri atau sifat atau traits yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat, sebab individu yang lahir telah membawa ciri-ciri tertentu. Yang kedua yaitu teori perilaku. Berbeda dengan teori sifat, teori perilaku dipusatkan pada efektivitas pemimpin, bukan pada penampilan dari pemimpin tersebut. Teori perilaku menekankan pada 2 gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan berorientasi tugas dan orientasi pada karyawan. Yang ketiga yaitu teori situasional atau kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang akan diterapkan harus sesuai dengan situasi yang ada. Situasi yang dimaksud dapat mengacu pada anggota yang dipimpin serta sifat dan perilaku yang dimiliki oleh pemimpin. Yang keempat yaitu teori atribusian. Menurut model ini, bahwa pemimpin pada dasarnya adalah pengolah informasi. Dengan demikian, pemimpin akan mencari berbagai informasi tentang mengapa sesuatu itu terjadi dan mencoba mencari penyebabnya yang akan dipergunakan sebagai pedoman perilaku pemimpin. Selanjutnya, bagian keempat yaitu fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa atau isi perintah, bagaimana atau cara mengerjakan perintah, bila mana atau waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana atau tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi 2 arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin, perusahaan mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat,
Fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Selanjutnya, bagian kelima yaitu gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Yang kedua, gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, membuat keputusan, diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Yang ketiga, gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Yang keempat, gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian adalah gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Yang kelima, gaya kepemimpinan karismatik. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatik ini ialah mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya yang akan membangkitkan semangat. Yang keenam, gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi yang jelas. Yang kedelapan, gaya kepemimpinan situasional. Inti dari teori kepemimpinan situasional ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda. Selanjutnya, kesimpulan. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Itulah tadi presentasi singkat yang bisa saya bawakan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.